Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Alia, mahasiswa PPG Prajabatan Unusa gelombang 1 tahun 2023, akan menjelaskan pendidikan dan nilai sosial budaya, elemen koneksi antar materi, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari topik kedua mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan refleksi pengetahuan, pengalaman baru, serta perubahan diri setelah menyelesaikan topik 2 ini. Pembelajaran dalam konteks lokal sosial budaya. Dalam mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya, sebagai pendidik kita dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik, namun tetap dan akan selalu menyelaraskannya dengan konteks sosial budaya yang berlaku di masyarakat daerah. Sebagai pendidik, kita harus dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tuntutan zaman. Sebagaimana kaidah yang masyhur, al-muhafazatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Artinya, menjaga hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Begitupun dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai pendidik abad ke-21 harus mengikuti perkembangan zaman dengan mencari banyak manfaat di dalamnya sehingga dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Dan yang terpenting juga dapat melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai sumber belajar pertama dan utama bagi generasi penerus bangsa. Sistem Among Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among sebagai suatu metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Lalu, peran saya sebagai pendidik adalah dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang berpihak pada peserta didik dengan memberikan kebebasan belajar agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat masing-masing, namun juga dapat menerapkan cara berpikir Among sebagaimana sistem Among Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada proses belajar peserta didik. Perspektif saya tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum mempelajari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah peserta didik di kelas memiliki peran mendengarkan dan menerima pengetahuan dari guru, pembelajaran berpusat pada guru, dan guru belum secara penuh memerdekakan peserta didik. Perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah guru memiliki peran dalam memfasilitasi dan menuntun peserta didik untuk menggali kodratnya masing-masing. Peserta didik memiliki kebebasan serta kemerdekaan dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya dengan cara belajar yang sesuai dengan perkembangannya, merencanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik, kesiapan, kebutuhan, serta latar belakang peserta didik, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dengan sistem Among, yaitu memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan membangun potensinya, namun juga harus dapat memastikan proses pembelajaran yang bermakna bagi masing-masing peserta didik. Karena peran saya, kamu, dan kita sebagai pendidik sangat penting untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar dapat mencapai kemerdekaan dirinya. Penerapan pembelajaran di kelas yang merefleksikan pemikiran KHD yang akan segera saya terapkan di kelas agar pembelajaran dapat merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan sikap disiplin dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi sebagai pembelajar dan pengajar sepanjang hayat, menjadi pendidik yang dapat menerapkan ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara, membangun interaksi dan komunikasi yang harmonis dengan peserta didik, membangun karakter peserta didik dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, merencanakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kodrat dan kompetensi peserta didik, menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta memberikan apresiasi di setiap usaha, kemajuan, dan pencapaian belajar peserta didik.